Oke teman-teman, selamat selamat sore, selamat malam minggu ya. Ini kita selamat berkunjung. Hari ini kita akan mengulas pencas aki sama inverternya UPS ya. Jadi UPS itu memiliki 3 manfaat ya. Satunya untuk inverter, terus untuk cas aki, atau untuk adaptor ya. Terus ada lagi stabilizer listrik. Jadi 3 manfaat yang kita dapatkan dari UPS-nya UPS dan manfaat daripada UPS ICA ya. Merek ICA ya. Jadi saya selalu memakai merek ICA karena merek ICA itu termasuk yang terbaik yang saya miliki ya. Dan juga untuk daya listriknya juga sangat stabil ya. Stabil dalam arti kata tegangannya, daya yang dikeluarkannya juga 220 pas ya. 220,80 atau 60 ya. Untuk elektronik sangat bagus ya. Sama charger akinya juga kalau saya pakai yang 24 juga bagus ya. Sangat bagus untuk tegangannya. Jadi teman-teman istilahnya bisa memanfaatkannya sama seperti saya, dalam arti kata pemakaian yang serbaguna dan simpel ya. Jadi ini kita lihat seperti apa pemakaian UPS merek ICA ya. Jadi ini teman-teman ya. Ini saya memakai yang 12 volt ya. Ini 12 volt sama ini 24 ya. Jadi ini saya contohkan bikin 12 volt ya. Jadi kita bikin dulu yang 12 voltnya. Ini. Jadi kalau mau pakai akinya 2 harus jumpernya sama ya. Plus ke plus, min ke min ya. Oke, kita periksa ya. Oke teman-teman ya. Ini posisinya di 12 volt ya. Jadi begini ya. Nih di belakangnya juga ada untuk charger akinya ya. Di belakangnya. Oke, sudah selamat bergabung teman-teman semua. Bersama siapa nih? Ceput ya. Oke. Jadi ini yang kalau seandainya kita ngecasnya 2 aki, yang ini harus jumpernya negatif ke negatif ya. Ini ya, negatifnya. Terus positifnya ke positif ya. Untuk 12 volt ya. Jadi itu untuk yang 12 volt. Tapi kalau kita memakai yang 24, yang 24 nih ya. Ini 24. Jadi apinya saya yang keluarin sendiri ya. Beda ya dengan yang ini ya. Ini udah ada di belakangnya sendiri ya. Kalau ini tidak ada, jadi ini saya yang bikin sendiri. Jadi untuk bikin pencasnya itu saya bikin sendiri tanpa ada fasilitas yang diberikannya oleh UPS-nya ya. Jadi saya ambil jepitan akinya ya. Jadi ini ada yang lihat, yang tahu yang botak nih. Botak giginya 1 ya guys. Jadi kita sekarang mau pakai yang 24 ya. Ini ya. Ini yang 24-nya mau kita manfaatkan. Ini. Jadi ini kita cabut dulu ya. Ini posisi 12 ya. 12 volt. Jadi kalau yang 24, cara pasangnya 24.
24 itu cara pasangnya akinya dulu ya, kita mainkan ya. Jadi yang chargernya kita cabut ini dari listriknya, terus ini kita pasangin ya, kita pasang ke listrik gitu ya. Terus kabelnya ini saya bikin 24 nih, ini 24 nya ke yang merah ya, merah ini ke positif, kita pasang ya sekarang. Yang merahnya ke positif. Maaf teman-teman, kena tempat ini HP-nya, jadi kita pasang ke 24 ya, ke positif ya, positif. Negatifnya ke aki yang satu lagi teman-teman ya. Jadi negatifnya nggak boleh ke sini ya, negatifnya harus ke aki yang satu lagi di sini ya. Jadi kita memakai negatifnya ini ya, yang karena kita pakai arus 24 ya, 24. Jadi kita harus memakai negatifnya ke aki yang satu lagi, akinya sini ya, negatifnya. Oke. Setelah kita jepit nih negatif, positifnya di sini ya. Ini positif di aki sini, negatif di sini. Jadi untuk bikin 24 kita harus punya satu kabel yang sudah punya ini ya, jepitan kiri kanan ya. Jepitan kiri kanan kita sambungkan begini, cep. Baru kita sini negatif ya, sininya positif ya. Nah, baru kita aktifkan, aktif ya. Jadi begitulah cara pemasangan kalau untuk UPS yang 24 ya, itu yang 24. Kalau yang pertama tadi kita memakai yang 12 volt. Jadi kalau 12 volt kita jumpernya itu kalau memakai 2 aki itu positif ke positif aki yang satu lagi, negatif ke negatif aki yang satu lagi. Tapi kalau kita memakai untuk 24, jadi dua-dua akinya sekali cas ya, positif di aki yang satunya, negatif ke yang satu lagi. Jadi kita harus memakai kabel jumperan satu ya, kayak gini ya, kabel jumperannya ya. Jadi ini satu ke positif aki yang kanan, satunya ke negatif aki yang kiri ya. Di situ baru akan terbentuk jalurnya 24 ya. Terus apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan charger aki yang ada yang khusus? Sebetulnya kelebihan kekurangannya banyak ya. Kalau UPS itu biasanya kan dipakai untuk komputer. Jadi di sana itu sudah ada inverternya, charger akinya, sama stabilizer listrik ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi harus beli stabilizer atau charger aki. Dalam satu unit itu lengkap 3 alat ya, 3 fungsi ya. Pertama inverter ya, inverter, kedua chargeran aki, yang ketiga stabilizer listrik. Jadi kita memanfaatkan itu kalau untuk rumah tangga sangat bagus ya. Untuk rumah tangga bisa satu yang harus 12 volt itu paling bisa TV hidup ya. Tapi kalau untuk yang 24 kayaknya cukup kuat. Untuk kulkas bisa ya, sama AC ya. Kayaknya sanggup, tergantung akinya. Jadi kita juga butuh aki yang lebih besar ya. Kalau untuk pemakaian banyak, kita usahakan akinya yang lebih besar. Seperti aki mobil kita pasang di situ ya. Karena juga sanggup dia ngecasnya. Karena daya casnya dari UPS itu sangat tinggi. Setelah saya tes itu bisa sampai 40 ampere ya, 40-60 ampere sanggup ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan untuk daerah istilahnya orang bagi pedagang ya, pedagang kaki lima yang suka jualan pop es gitu ya, kan dia butuh blender ya, yang susah listriknya di pinggir jalan, itu bisa kita manfaatkan UPS-nya. Nanti sampai rumah tinggal colokan listrik lagi, akinya akan dicas. Tapi begitu kita dalam perjalanan nanti memakai, itu kita bisa memakai arus aki tersebut untuk merubahnya jadi arus listrik ya.
Jadi manfaat ganda dalam satu alat. Sebetulnya selama ini yang tahu itu mungkin orang-orang elektrik ya, tapi sekarang kita buka-bukaan aja. Sebetulnya manfaat dari UPS itu sangat besar ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di samping kalau seperti saya di daerah-daerah sini biasanya spanning suka berubah-ubah ya. Kadang spanning rendah, kadang spanning tinggi listriknya. Itu kita bisa memanfaatkan UPS itu agar stabilizer listrik kita itu stabil selalu ya. Jadi keluaran dari UPS itu akan membuat stabil arus listrik. Dan juga kalau seandainya mobil kita mogok, aki tekor, kita langsung memanfaatkannya, aki kita langsung ngecas pakai UPS itu untuk aki mobil juga boleh, bisa. Itu tegangannya sangat tinggi. Saya rasa kalau untuk daya 60 ampere masih sanggup ya. Karena saya juga memakainya begitu. Saya memakai di sini, saya bengkel ya, bengkel kabel mobil ya. Tapi paling banyak saya di sini sehari bisa mencas aki sampai 10 buah ya. Itu rata-rata alat cas saya itu nggak ada yang saya beli ya. Istilahnya khusus untuk alat cas nggak ada ya. Saya di sini selalu memakai UPS. Ada UPS yang 12 volt, ada UPS yang 24, ada UPS yang 48 ya. Semuanya bagus untuk casan mobil. Dicas ke mobilnya juga nggak panas akinya. Di samping itu juga naiknya juga memang pelan ya. Tapi untuk keawetan mobil sangat bagus ya untuk aki ya. Untuk usia aki nanti akan terjaga. Jadi teman-teman kalau berpikir untuk apa mungkin UPS sanggup ngecas aki, sanggup, insya Allah sanggup. Saya itu udah selama ini saya yang menjalaninya. Nih ya, ini posisi sekarang di posisi 24 ya. Jadi ini posisi 24 kita pengecasannya. Ini ya. 2 aki 24 ya, 12 tambah 12 24 ya. Sekarang kita rubah lagi ke 12 volt ya. Kita rubah ke 12 volt karena ini yang 24, ini pencas kita yang 12 ya. 12 volt. Jadi kita cabut lagi. Ya, teman-teman ya. Kita cabut semua. Jadi di sini tuh cas 12 volt berarti kita harus ngecas satu aki ya. Satu aki kita pakai ini, sekarang kita pakai aki yang besar dulu. Ini yang hitam negatif ya. Nih negatif ya. Ini tanda kurang ya. Ini yang merah positif ya. Positif. Setelah berbunyi langsung kita colokin di listrik. Ini yang 24 tadi, ini yang 12. Udah bunyi dia. Terus tandanya udah ngecas. Ini di sini berubah hijau ya. Udah berubah ke biru hijau ini ya nanti ya. Jadi sekarang belum masih menstabilkan ya. Nah ini udah hijau ya, berarti posisi arus sudah jalan ke aki ya. Aki sudah ngecas. Sekarang kita mau bikin jadi 2 aki sekali cas. Jadi begini teman-teman ya. Ini posisi ini main di aki sini. Kalau tadi bikin 24 larinya ke positif ya. Tapi kalau untuk 12 volt ini harus lari ke min juga ya. Nggak boleh ke plus ya. Min ya. Terus satu lagi nih ya, ini positifnya ke positif aki ya, sama-sama positif ya. Ini posisi sama-sama 12, jadi bisa untuk ngecas akinya 2 atau 3 biji bisa ya. Insya Allah sanggup ya kalau UPS. Jadi teman-teman jangan ragu kalau seandainya nanti akinya ada 2 mau dicas, sementara UPS-nya yang 12 volt itu masih sanggup ya, masih oke punya ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari UPS. Kalau menurut saya ya, dengan kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk umpamanya terjadi gangguan listrik di rumah kita ya. Seperti umpamanya listrik di rumah kita ada gangguan di tiang putus mati, kita bisa memanfaatkan UPS ini, tapi dengan catatan kita harus memakai aki yang besar ya. Aki besar seperti aki ini sanggup untuk, kalau aki ini 2 ini sanggup untuk ngidupin TV ya, TV sama blender sama kulkas ya. Itu waktu yang dipakai paling maksimalnya 4 jam ya kalau akinya masih bagus ya. 4 jam, 5 jam masih sanggup ya, sambil menunggu perbaikan listrik dari PLN. Jadi kita bisa memanfaatkan begini. Jadi tinggal colokin di sini ya.
colokin listriknya di sini, nanti akan keluar arus listrik. Jadi langsung keluarnya arus listrik, tinggal kita colokin di sana. Jadi tidak harus mesti kita harus ngidupin genset atau apa. Jadi jauh lebih hemat daripada kita memakai genset ya. Genset kita harus beli bensin. Bensin juga sekarang kalau untuk di daerah seperti kita ini agak susah ya. Jadi ya sampaikan UPS ini. Kalau seandainya kita ke pantai, di pantai kita mau ngidupin TV, mau musik, mau karaokean, bisa. Insya Allah bisa ya. Yang jelas akinya langsung ke aki mobil aja ya. Kalau kita bawa mobil ke aki mobil di pantai, langsung ke UPS. UPS nanti mengeluarkan arus listrik ya. Bisa kita manfaatkan untuk karaokean di pinggir pantai ya. Insya Allah itu kuat ya untuk kalau mobilnya tetap dihidupin, insya Allah nggak bakalan tekor ya. Insya Allah nggak tekor karena kita dibantu oleh dinamo mobil. Jadi untuk seharian juga kuat ya. Cuman kita kuat-kuatan aja beli bensin mobil ya. Tapi insya Allah bagus ya. Jadi darurat atau kondisi dalam keadaan darurat bisa kita manfaatkan. Seperti kemarin saya bikin di mobil ambulan ya. Jadi mobil ambulan itu butuh penghangat untuk bayi dalam posisi darurat untuk dirujuk ke kota. Jadi dia membutuhkan arus listrik di mobilnya. Dia bilang pakai inverter. Kalau kata saya, kalau pakai inverter arus tegangannya tuh kayak inverter. Kalau inverternya yang mahal, oke. Harga inverter kita pokoknya yang agak lumayan harganya lah, itu bisa stabil listriknya. Tapi kalau inverter yang kita beli di pasaran sekarang itu kebanyakan dayanya tuh naik ya. Jadi nggak stabil ya. Jadi alat-alat elektronik kebanyakan agak terganggu dengan kondisi begitu. Tapi kalau pakai UPS semua jalur harusnya bagus. Saya yakin memang bagus harusnya. Dan itu pun selama ini saya memakai belum pernah namanya ada kerusakan elektronik kalau pakai UPS. Kita bisa bayangin sekian tahun namanya waktu zamannya kita pakai komputer. Itu semua pasti pakai UPS. Nah, UPS itu ya kita manfaatkan. Jadi di UPS itu ada inverter, ada adaptor, ada stabilizer listrik. Jadi dari listrik itu langsung keluar listrik lagi di UPS itu sangat stabil sekali arusnya. Kalau untuk alat elektronik sangat bagus ya, sangat dianjurkan untuk memakainya. Jadi teman-teman, kalau UPS itu yang saya miliki sekarang ini semuanya mereknya ICA ya. UPS banyak, tapi yang saya temukan agak lumayan ya. Saya lebih tertarik dengan ICA ya. UPS ICA ini memang saya bilang top, sangat bagus. Tapi ya bukan kita menutupi yang lain ya. Tapi memang di sini ini yang paling banyak saya mendapatkan ICA, merek ICA ya. ICA juga stabil, jadi waktu kita ngecas aki itu tidak ada yang namanya nyetrum ke tangan kita ya. Kalau merek lain kadang ada yang gigit dikit ya, gigit kayak disetrum. Tapi kalau yang merek ICA itu insya Allah ya bagus. Dan tidak ada rasa was-was kita memegangnya juga, tidak ada rasa takut, dan arus listriknya juga stabil ya. Dan sekianlah teman-teman, karena udah sore, mari kita jaga tali silaturahim. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, tetap semangat, tetap berjuang, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye. Assalamualaikum.